Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda akan share tutorial mengenai color node di color tab DaVinci Resolve. Jadi, color node ini adalah tempat di mana kita mengatur node yang berisikan setting-setting warna yang biasa diterapkan di color tab pada DaVinci Resolve. Jadi, gunanya DaVinci Resolve itu sebenarnya kan bukan cuma buat editing kayak Fusion atau edit biasa doang ya, tapi bisa buat main color grading atau color correction juga di sini. Nah, sekarang kita akan lihat penggunaan nodenya seperti apa. Di sini kalian klik kanan ada add node, kemudian add serial, parallel, dan layer. Nah, ketiga ini yang bakal Anda bahas di DaVinci Resolve ya, untuk tutorial ini. Bedanya apa sih serial sama serial before? Kalau serial before, dia bakal menambahkan sebelum node yang utama. Jadi kayak gini, misal contoh aneh contohkan ya, kita bakal bahas yang serial dulu seperti ini, klik kanan, add serial, kemudian di sini kita tambahkan node sebelumnya, add serial before. Nah, baru di sini kita klik kanan lagi, add node, add serial. Nah, jadi kayak gini cara kerjanya ya. Oke, kalian sudah bisa melihat ya. Caranya kayak gini. Kemudian di sini kita bisa merename, beri nama node label ya maksudnya ya. Node label, kemudian kita beri nama, contoh misalnya di sini red, terus kemudian di sini yang ketiganya green. Klik kanan, node labelnya blue. Oh ya, untuk yang default ini aneh udah name dari awal ya. Jadi kalau kalian mau namain default biar nggak bingung, monggo nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kayak gini, kita bakal coba implementasikan warna ya. Anda bakal mainkan di leaf-nya aja. Kita bakal ke red. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini klip keduanya yang kita fokusin. Nah, ya, baru kelihatan ya previewnya ya. Seperti ini. Kemudian di green kita ubah ke hijau seperti ini. Kemudian blue-nya kita geser ke blue seperti ini. Oke, kalian bisa lihat ya. Pencampuran warna di node DaVinci Resolve akan menghasilkan warnanya seperti ini ya. Ini adalah penggunaan serial node. Kelebihannya apa sih kalau misalnya memakai serial node? Kalau serial node, kalian tinggal klik kanan, add node, add serial. Udah begitu aja. Terus, kalau misalnya baru belajar color grading atau color correction, ini sangat disarankan untuk dikuasai dulu. Karena apa? Karena nanti biar kalian biasa. Misalnya contoh kalian mau bikin efek nih, bukan efek sih, lebih tepatnya ngatur gamma. Nah, pasti kalian bikin node dulu kan, nggak mungkin langsung tembak di default kayak gini, gitu. Itu, jadi kalau untuk serial ini sebenarnya lebih ramah buat friendly ya, yang mau color editing cepat gitu, ibaratnya, atau nggak mau ribet-ribet lah. Nah, tapi kekurangannya, kalau misalnya kalian udah bikin banyak kayak gini, misalnya contoh ini kan baru 3 ya, kalian harus biasakan klik kanan node label ya. Karena apa? Karena kalau di serial node ini agak sensitif, kalau udah terlalu banyak, terus kalian bingung mana yang kalian ubah warnanya, itu pasti bakal berantakan nanti hasilnya. Jadi usahakan diberi node label ya. Terus dari efisiensi juga kalau ini numpuk, udah pasti nggak bakal enak dilihatnya ini. Jadi 3 aja udah kayak gini ya. Apalagi kalau kita mainnya di tempat yang agak sempit seperti ini. Oke, kita aneh hapus ya. Sekarang kita bikin klik kanan lagi add node, kita bakal bahas mengenai paralel. Nah, paralel itu cara kerjanya kayak gini nih. Ya, cara kerjanya kurang lebih kayak gini. Terus kemudian kita tambahkan add node, sebelumnya add serial before. Oke. Ya, di sini setelahnya add node, add serial. Oke. Nah, ini kan jadi agak ke bawah ya. Ntar, ini kita ubah dulu. Ini inputnya dari sini ya, dari default nih. Outputnya ya, lihat ya. Kalau yang kotak ini output, yang segitiga ini input. Oke. Nah, sekarang ini kita lepaskan hubungannya ke sini ya. Tapi kalau sebelum mau nambahin ini, mau nambahin input, klik kanan di bagian parallel mixer, kita tambahkan add one input. Oke, jadi perlu diingat ini namanya parallel mixer ya. Dan terus, ini kalau misalnya belum ditambahin, kita tarik lagi seperti ini. Oke, jadi tampilannya kayak gini ya kurang lebih ya. Dan sekarang kita bakal namain seperti yang tadi, kita klik kanan node label red, klik kanan lagi node label green, terus di bawahnya blue. Oke, jadi kayak gini. Kemudian red kita implementasikan kayak tadi, kita main lifting aja. Green juga sama. Blue juga sama. Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat ya bedanya serial dan paralel ya. Sebenarnya kalau dari segi mixing warna tuh sama sebenarnya. Tapi yang membedakan adalah dia prosesnya ini dia kan dari satu ke cabang nih seperti ini jadi 3. Nah, di sini lebih kelebihannya paralel ini, kalian bisa atur warnanya atau atur color gradingnya atau setting intensitasnya masing-masing. Jadi lebih teratur. Nggak kayak serial kan
berbaris gitu, itu pasti otomatis bikin bingung kalau udah kayak gitu ya. Apalagi kalau nggak dinamain sama sekali. Kemudian setelahnya baru disatukan ke sini di parallel mixer, baru masuk ke output. Jadi cara kerjanya kayak gitu ya. Nah, kelebihannya tadi udah Ane sebutkan. Sekarang kalau soal kelemahannya mungkin kalau yang baru-baru belajar ya, mungkin ini bakal kelabakan kalau baru belajar ini. Ini apa sih nama kotak kayak gini? Pasti nanya kayak gini. Ini namanya parallel mixer ya, gunanya untuk menyatukan color grading dari node sebelumnya yang udah kita bikin efek-efeknya atau setting warnanya kayak gimana gitu. Oke, sekarang lanjut kita bakal bahas layer. Sebenarnya kalau untuk layer gampang banget. Kita klik kanan parallel mixernya, kita morph into layer mixer node. Jadi dia bakal berubah seperti ini. Ini namanya layer ya, ikonnya kayak gini. Nah, terus kalian lihat ya, tadi warnanya kan kayak nyatu gitu ya, ke mix gitu ya. Sekarang dia nggak mix kayak gini. Bedanya apa sih? Nah, bedanya, ini layer ini dia mengusung konsepnya tuh nggak jauh berbeda dengan yang ada di After Effects, Premiere Pro, atau Photoshop. Nah, dimana kan dia kalau layer paling bawah itu kan layer 1, layer 2, makin ke atas kan makin numpuk. Kalau di DaVinci Resolve itu sebaliknya. Misal contoh nih, ini blue. Ini paling atas posisinya. Yang paling bawah siapa? Red. Buktinya dari mana? Ini kita lepas blue. Nah, sekarang paling atas siapa? Green kan? Terus kita copot. Kalau greennya kita copot, rednya doang kan? Yang nyatu gitu. Sekarang kita hubungkan lagi. Sekarang greennya di layer kedua. Bluenya di layer ketiga. Jadi, kalau untuk layer mixer itu dia cara kerjanya numpuk. Nyatuin warna juga, tapi dia disparate. Maksudnya dipisah-pisahin. Jadi, mana yang layer 1, layer 2, layer 3 itu urutannya layer 1 dari red, layer 2 green, layer 3 blue. Semakin tinggi nilai layernya berarti semakin naik atau numpuk gitu. Jadi dia posisinya paling atas nih. Contoh di sini kan blue tadi yang numpuk ya paling atas ya, paling bawah red. Jadi kayak gitu. Nah, kalau untuk ini kelebihannya di situasi tertentu yang mengharuskan kalian untuk tidak mencampur warna, itu bisa dipakai ya. Tapi bisa juga sih sebenarnya kalau buat matching warna ya. Cuma kayaknya kalau di sini kan kalian lihat sendiri nggak ada perubahan warna ya. Malah warna bluenya doang kan yang ketampil di sini gitu. Ini bakal berguna kalau misalnya kalian main shape ya. Nih. Misalnya main shape-nya di sini nih. Aneh lupa toolnya di mana. Di sekitar sini ya pokoknya ya. Itu dia main shape kayak kotak, persegi, lingkaran, kurang lebih gitu. Atau mau masking kayak gini nih. Ini masking juga nih contohnya ya. Yang balikin lagi curve. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau untuk layer ya. Cuma kelemahannya ya tadi. Kalau misal kalian main warna, otomatis kan pasti niban nih. Niban. Otomatis jadi nggak kecampur warnanya gitu. Cuma nyatu doang kayak gini, tapi dia dipisahkan berdasarkan layer. Emang udah cara kerjaan layer kayak gitu. Beda kalau sama parallel tadi yang dicampur warnanya, jadinya bisa kontras. Nah, kalau misal mau ubah ke parallel gampang. Tinggal klik kanan, kemudian di morph into parallel mode. Oke, jadi kayak gini kan hasilnya gitu. Mau dibalikin lagi ke layer mixer juga bisa. Dan terus kemudian di layer itu dia ada mode composite ya. Nah, di sini banyak nih. Ini nih bedanya tadi layer sama paralel ya. Kalian bisa coba satu per satu ya. Ini bakal Ane coba presetnya seperti ini ya. Misalnya Ane mau ngambil contoh multiply ya. Nah, kalau multiply kan jadi agak gelap ya. Cuma ini kan hasilnya dari mixing ya. Kita ubah dikit aja. Nah, dia nggak ada perubahan. Karena tadi dia mainnya composite mode ya. Nih, jadi kurang lebih kayak gini. Bisa kalian mainkan composite-nya di sini ya. Oke, jadi sekian aja mengenai color node pada DaVinci Resolve. Untuk kesimpulannya, tergantung ke skenario penggunaan kalian ya. Mau kalian pakai serial ke atau paralel ke atau layer itu bebas ya. Jadi kalau misalnya yang baru belajar, silahkan dicoba aja mau main serial atau paralel atau layer juga bisa ya. Tapi untuk layer ini kita harus main composite mode ya, biar kelihatan bedanya ya. Nih itu. Colornya kan baru kelihatan kan tuh. Atau di add juga bisa gitu. Jadi kalau selain layer itu kalian bisa belajar buat compositing warna atau campurin warna ya. Jadi kayak gitu. Sehingga nanti kalian terbiasa buat nandain di mana nih yang kita ubah nih, entah itu gamma atau gain atau offset. Jadi kayak gitu. Oke, sekian aja mengenai tutorial color node. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar gak ketinggalan konten berikutnya. Saya dari Resolve Exim ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.